saya ingat waktu itu dulu, tahun pertama, tahun kedua, semuanya tidak tahu arah kemana membawa dana desa ini. Kepala desa itu merasa takut karena berhadapan dengan hukum, karena risiko terhadap pembelanjaan yang tidak benar nanti pidana. Nah, itu berlangsung 1 tahun, 2 tahun pembinaan. Akhirnya semua bergerak, bekerja, mulai dari PMD, DPP KAD, inspektur pun mulai mengarahkan itu. Kami tentunya membuat pola sesuai dengan aturan yang ada. Terus menerus berlangsung sehingga setiap tahun pun ada perbaikan. Nah, salah satu yang kami lakukan untuk mengamankan penyaluran dana desa itu, kami dampingi dengan inspektorat. Kami dampingi juga dengan aparat hukum, dengan pendampingan dari kejaksaan. Atau juga kami panggil pihak Polri untuk memberikan penjelasan. Nah, disitulah yang menghapus keraguan kami. Kalau di sisi hukum mudah-mudahan ini clear dan aman. Sebagaimana amanat dari pemerintah pusat bahwa urusan itu dipermudah. Kami memberikan kewenangan penuh kepada desa untuk mengatur dana desa dengan arah yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat maupun yang sudah ditentukan oleh kami. Aturan dari pemerintah pusat itu kami ambil, kami jadikan perbu bahwa dana desa harus diarahkan sesuai dengan aturan pemerintah pusat dan kebijaksanaan pembangunan daerah. Dan kami lakukan pelimpahan wewenang yang seharusnya ada di tangan bupati, dalam tanda kutip dinas teknis, itu ke camat. Untuk anggaran atau rencana pembelanjaan dana desa itu, RAPBDes, itu full verifikasinya pada camat. Pak Camat sudah kami panggil, sudah kami jelaskan bahwa Anda harus lihat ini. Kalau tidak ada ini, Anda coret. Sehingga di akhir tahun, hampir seluruh RAPBDes itu sudah siap. Itu mekanisme perencanaan penganggarannya yang kita lakukan. Nah, dan berikutnya itu adalah proses pencairan. Proses pencairan kami tidak ada mau tahu. Dalam tanda kutip pemerintah daerah, khususnya bupati, camat, PMD itu tidak ada urusan mau meriksa ini sudah lengkap, itu tidak lengkap. Sesuai dengan hasil verifikasi, ada yang permasalahan dari inspektorat, desa ini tidak ada permasalahan dan memang itu sudah siap, semua ada persyaratan sudah siap. DPPKAD salurkan. Jadi untuk pencairan tidak ada birokrasi, semuanya kita cut. Nah, pada saat di dalam perjalanan ada permasalahan, kami selalu segera turunkan inspektorat untuk meluruskan yang ditenggarai ada hal yang tidak tepat tadi. Itu. Jadi sehingga permasalahannya tidak berlarut. Seperti dulu kejadiannya untuk kewajiban kita BLT dana desa. BLT dana desa dulu enggan, tarik ulur. Sehingga kalau traffic ini jadi jam, dana desa nggak mau cair. Saya yang turun, saya turun ke seluruh desa itu. Saya ajak Pak Kapolres, saya ajak Pak Kajari, saya ajak Pak Dandim. Kita turun ke desa, kita jelaskan dengan desa bahwa ini, Anda harus patuhi dan ini harus segera cair. Jadi peran pimpinan di sini memegang peranan penting juga Pak ya dalam penyaluran sehingga desa lebih percaya diri dalam pelaksanaan pencairan dana desa. Kepala desa yang mempunyai prestasi begitu kami berikan penghargaan. Walaupun cuma secari kertas. Tapi ya kalau memang dia bagus, tentunya kami akan berikan sesuatu yang lebih. Jadi dia berpacu. Jadi melengkapi sarana prasarana di desa dalam rangka operasional juga itu memperlancar juga Pak ya dalam rangka penyaluran dana desa, dalam hal ini dalam melengkapi persyaratan yang harus mereka ajukan ke kecamatan gitu Pak ya. Karena memang kemampuan dari desa ini kalau di pengetahuan di sisi digital masih kurang, jadi combine
Ada beberapa desa yang sudah mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan jaringan internet dalam administrasi ataupun lainnya, tentu itu yang dimanfaatkan. Tapi yang memang belum familiar tentunya kita juga tidak memaksakan. Jadi bukan penghambat Pak ya, jadi mengharuskan. Makanya saya bilang jangan jadikan penghambat, permudah, simple, permudah. Beberapa kecamatan yang ada permasalahan terhadap perencanaan, saya ingat, kepala desa saya panggil, PMD saya panggil, BPD saya panggil. Saya bilang, kamu cuma egoistis, kamu itu menghambat penyaluran dana desa dan itu merugikan masyarakat. Saya minta semuanya, PMD, inspektorat, kepala desa, camat, tuntaskan dengan limit waktu. Tidak tuntas, kamu saya sanksi. Itu ada target-target dalam rangka penyelesaian masalah supaya masalah itu tidak berlarut-larut. Oh iya, kan ini kan ada kadang-kadang bentrokan juga di bawah itu. Betul. Antara antara kepala desa dengan BPD itu. Nah, itu tugas kita menyatukannya. Kamu nggak boleh, kamu maunya apa? Begini, kamu maunya apa? Begini. Oke, kita cari solusi di tengah-tengah. Tidak selesai, kami yang menyelesaikan. Kendala selalu ada, pasti. Tapi kita tidak boleh menyerah dengan kendala. Saya ingat persis pada saat kita awal refocusing tahun 2020. Ini sebagai gambaran. Pada saat itu seluruh pembangunan fisik diberhentikan, ditarik. Betul. Apalagi yang belum kontrakting. Ya, saya ingat sekali waktu itu. Jadi saya sampaikan dengan kawan-kawan, kita tidak boleh ada yang gagal. Kerugian kita kalau ini gagal. Dan pada saat itu, kalau nggak salah satu atau walaupun mungkin satu-satunya, salah satu kabupaten yang tidak ada refocusing fisik karena sudah terkontrak semua khusus DPU adalah Bengkulu Selatan ya. Semuanya jalan waktu itu dulu Pak. Itu salah satunya. Kalaupun di bidang kesehatan karena memang arahnya diarahkan untuk COVID-19. Saya ingat. Nah, itu saya bercermin dari situ, Pak. Maka saya bercermin dari situ bahwa anggaran pemerintah itu bukan seperti anggaran perusahaan. Kalau anggaran perusahaan sudah jelas, ini ada modal, ya. Alokasi modal ini berapa untuk diinvestasikan kemana? Ingat, anggaran pemerintah itu imajiner. Mimpi, Pak. Betul nggak, Pak? Mimpi. Jadi ditetapkan APBN tahun 2023 pada tahun 2022. Itu uangnya belum ada. Itu masih hanyalah imajiner. Yang sudah ada silpanya. Iya, itu cuma berapa? Iya. Nah, itu cuma imajiner dari apa? Dari asumsi penerimaan dari pajak, dari impor segala macam kan. Itu asumsi. Nah, asumsi belum tentu pada saat terrealisasi itu nanti sesuai dengan harapan. Betul. Artinya ini kayak lari. Siapa yang paling cepat Anda juara. Makanya Anda harus sesegera mungkin melaksanakan itu. Ya, artinya kontrakting itu harus di awal, pelaksanaannya harus di awal. Sehingga itu yang pertama, tidak nanti terjadi hal-hal yang tidak di kemudian hari seperti refocusing, ada gagal bayar, keterlambatan, itu yang pertama. Yang kedua, Pak, beberapa tahun terakhir untuk perencanaan kami laksanakan itu di H-1. Pada anggaran perubahan kami sudah melaksanakan perencanaan untuk pembangunan DAK tahun berikut. Sehingga di awal kami sudah mulai, walaupun kami tidak melakukan tender itu di bulan Januari, tapi setidaknya kami sudah siap. Dan kemudian itu memang kami dorong sesegera mungkin dilaksanakan. Jadi tadi kontrak dilaksanakan di awal waktu ya Pak ya, iya, untuk mencegah, terus juga perencanaan yang matang dalam rangka pelaksanaan DAK fisiknya, dan juga risk management dalam rangka pelaksanaan DAK fisik. Betul, itu penting Pak sebenarnya. Sehingga nanti titik-titik merah yang krusial itu kita sudah bisa identifikasi.
Jadi sedikit atau bahkan mungkin tidak ada ya Pak ya dak fisik di Kabupaten Bengkulu Selatan ini yang gagal salur mungkin Pak ya. Selama ini saya sudah berapa tahun di Bengkulu Selatan, sebenarnya nggak ada hambatan KPPN. Bahkan mereka selalu mendorong, ayo Pak, dulu sering mendorong untuk dana itu selalu cepat. Nah, kami berharap cuma satu, apabila memang ada hal-hal yang kurang dari kami, segera kami sampaikan ke kami, ke OPD terkait, agar kita segera bisa perbaiki.